Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfian Hari Wicaksono dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang bertema hak pakai dan contoh analisa kasusnya. Oke, yang pertama, apa itu hak pakai? Hak pakai diatur dalam pasal 41 sampai 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya, atau pejabat yang berwenang memberikan dalam perjanjian pengelolaan tanah, atau segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Baik, selanjutnya terjadinya hak pakai. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 41, ada 3 jenis tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai, yaitu yang pertama, tanah negara, yang kedua, tanah hak pengelolaan, ketiga, tanah hak milik. Yang pertama, terjadinya hak pakai atas tanah negara adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang kedua, terjadinya hak pakai atas hak pengelolaan adalah melalui keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Dan yang ketiga, untuk hak pakai atas tanah hak milik, terjadi melalui pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Setiap tanah pemberian hak pakai tersebut wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertahanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu kasus di mana kasus ini adalah tugas hukum kebendaan dan perikatan adat. Kasus ini diambil dari putusan pengadilan Mahkamah Agung nomor 169K /TUN/2001 tentang sertifikat hak pakai. Penggugat yang bernama Pujiati melawan tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertahanan Kota Madia, Jakarta Timur, dan Insinyur Sinung Raharjo. Pada mulanya, penggugat memiliki tanah yang terletak di Pondok Bambu, seluas 495 meter persegi, yang tercatat dalam akta jual beli. Pada bulan Mei 1998, penggugat mengajukan permohonan sertifikat ke tergugat. Namun, pada tanggal 27 Juni 1998, penggugat menerima pemberitahuan bahwa di tanah milik penggugat telah diterbitkan sertifikat hak pakai tanggal 19 Juni 1989 atas nama Insinyur Sinung Raharjo berdasarkan SK Kakanwil BPN DKI Jakarta. Sertifikat hak pakai yang notaben atas nama Insinyur Sinung Raharjo didasarkan oleh girik dan data tanah tidak tercantum dalam buku tanah di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Dengan demikian, diterbitkan sertifikat hak pakai oleh tergugat tersebut merugikan penggugat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidaknya sah hak pakai. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak pakai. Dan keempat, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak pakai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sahnya sertifikat hak pakai. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak pakainya. Keempat, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang tersebut yang telah dimohon
dimohonkan oleh penggugat kepada tergugat pada bulan Mei 1998 sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya, tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Gugatan penggugat menyangkut masalah kepemilikan, bahwa penerbitan sertifikat oleh tergugat dilaksanakan melalui pemberian hak dari Girik yang berdiri di atas tanah bekas Eichsford. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat sesuai dengan prosedur yang berlaku. B. Gugatan penggugat daluarsa, bahwa sertifikat hak pakai nomor 773 diterbitkan pada tergugat pada tanggal 19 Juni 1989, sedangkan gugatan penggugat baru terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Tun, Jakarta tanggal 21 September 1998. Dengan demikian telah melampaui dari tenggang waktu yang ditetapkan. C. Gugatan penggugat kurang pihak, bahwa Insinyur Sinung Raharjo selaku pemegang hak atas tanah sengketa harus ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan sebagai pihak dan kepentingan atas tanah tersebut. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat yang hingga putusan ini berjumlah Rp879.000. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Fakti tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya, bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan, ternyata putusan Judex Fakti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon yaitu Pujiati harus ditolak. Demi mengadili, menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp200.000. Menurut saya setuju dengan putusan hakim, putusan Judex Fakti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum, maka wajar saja hakim menolak kasasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan keberatan pemohonan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Jadi, ini bukan masalah sengketa kepemilikan, tapi dalam sengketa ini jelas bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat hak pakai. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang analisa tugas saya. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.